Assalamualaikum, Sobat Studio Cerita. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, kami kembali dengan sebuah kisah nyata yang menggugah hati. Sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan pelajaran berharga. Sebelum kita masuk ke cerita, yuk bersama-sama tulis sholawat atas Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau dan terhindar dari segala keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah yang akan kami sajikan ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah nyata yang mengingatkan kita akan betapa rumitnya pilihan hidup, terutama ketika seseorang dihadapkan pada kesulitan yang membuatnya kehilangan arah. Perjalanan ini adalah kisah seorang tukang becak bernama Pak Raji, yang merantau ke Jakarta dengan harapan besar, namun harus menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jakarta, ibu kota dengan sejuta pesona, telah menjadi tujuan bagi banyak perantau yang mencari rezeki. Namun, seperti yang sering terjadi, gemerlap kota ini tidak selalu menjanjikan kebahagiaan. Di balik gedung-gedung tinggi dan jalanan yang tak pernah sepi, tersimpan banyak kisah tentang perjuangan keras, pengorbanan, dan seringkali pilihan hidup yang berat. Salah satu kisah itu adalah tentang Pak Raji, seorang suami dan ayah yang meninggalkan keluarganya di kampung demi mengubah nasib. Pak Raji adalah seorang tukang becak sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. 5 tahun yang lalu, dengan tekad besar, ia meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk mencari penghidupan yang lebih baik di Jakarta. Namun, harapan itu tidak semudah yang ia bayangkan. Kehidupan di kota besar ternyata jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan, dan setiap harinya ia harus bergulat dengan kenyataan pahit demi bertahan hidup. Selama 5 tahun, Pak Raji menjalani kehidupan yang berat di Jakarta, tanpa pernah pulang ke kampung halaman. Ia kehilangan komunikasi dengan keluarganya, tidak lagi mampu mengirim uang, dan terjebak dalam lingkaran kesepian yang mendalam. Namun, di tengah kerasnya hidup, sebuah pertemuan tak terduga mengubah jalan hidupnya. Pertemuan ini menjadi awal dari perjalanan yang penuh liku dan pelajaran hidup yang mendalam. Mari kita simak kisahnya lebih lanjut. Mari kita mulai ceritanya. Pak Raji memulai kehidupannya di Jakarta dengan harapan besar. Dengan becaknya, ia menyusuri jalan-jalan sempit ibu kota, menawarkan jasa kepada siapa saja yang membutuhkan. Awalnya, ia merasa optimis. Ia membayangkan bisa mengirim uang ke kampung setiap bulan, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, bahkan mungkin suatu saat membawa mereka ke Jakarta untuk hidup bersama. Namun, kenyataan berkata lain. Pendapatan yang ia hasilkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar sewa kamar kecil di kawasan padat penduduk. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Pak Raji mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa ia kirimkan ke keluarganya di kampung. Rasa malu mulai menyelimuti dirinya. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Lambat laun, komunikasi dengan istrinya semakin jarang, hingga akhirnya terputus sama sekali. Pak Raji terjebak dalam rutinitas monoton yang penuh kesendirian. Becaknya menjadi satu-satunya teman setia yang selalu menemani hari-harinya. Di tengah kehidupan yang serba sulit itu, suatu hari, takdir mempertemukan Pak Raji dengan seorang perempuan muda. Perempuan itu sering terlihat mondar-mandir di sekitar terminal tempat Pak Raji biasa mangkal. Wajahnya cantik, dengan senyum yang lembut, meski tingkah lakunya kadang tidak biasa. Orang-orang di sekitar menyebutnya sebagai seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian Pak Raji. Awalnya, pertemuan mereka hanya sebatas sapaan singkat. Perempuan itu sering meminta makanan atau sekadar duduk di becak Pak Raji, berbicara tanpa arah. Pak Raji, yang merasa iba, selalu berusaha memberinya apa yang ia bisa, meski kadang hanya sebungkus nasi atau segelas teh manis. Namun, interaksi sederhana itu lambat laun menjadi rutinitas yang dinantikan. Kehadiran perempuan itu, entah bagaimana,
mampu mengusir kesepian yang selama ini menghantui Pak Raji. Waktu terus berlalu, dan hubungan antara Pak Raji dan perempuan itu semakin dekat. Perempuan tersebut sering menemani Pak Raji saat menunggu penumpang. Ia bahkan kadang tidur di becak Pak Raji ketika malam tiba. Pak Raji merasa menemukan teman yang membuat hidupnya lebih berwarna, meski ia tahu bahwa hubungan ini tidaklah biasa. Ia sadar bahwa perempuan itu memiliki kondisi khusus. Tetapi bagi Pak Raji, kehangatan yang ia rasakan jauh lebih berarti daripada penilaian orang lain. Namun, hubungan ini mulai menjadi bahan perbincangan warga sekitar. Banyak yang mencibir dan mempertanyakan kedekatan mereka. Ada yang merasa kasihan pada perempuan itu, tetapi ada pula yang menganggap Pak Raji memanfaatkan kelemahannya. Pak Raji, meski mendengar semua itu, memilih untuk tidak peduli. Baginya, apa yang ia rasakan adalah kebahagiaan yang selama ini hilang dalam hidupnya. Suatu hari, seorang warga mencoba mendekati perempuan itu dan bertanya tentang hubungannya dengan Pak Raji. Jawabannya mengejutkan banyak orang. Perempuan itu, dengan senyum polosnya, berkata bahwa Pak Raji adalah suaminya. Pernyataan itu membuat suasana menjadi riuh. Pak Raji hanya tersenyum getir mendengar ucapan tersebut. Ia tahu bahwa perempuan itu tidak sepenuhnya memahami apa yang ia katakan, tetapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa kedekatan mereka sudah seperti layaknya suami istri. Sementara itu, di kampung halaman, istri Pak Raji yang tidak lagi mendengar kabar darinya mulai merasa putus asa. Ia membesarkan anak-anak mereka seorang diri, berjuang dengan segala keterbatasan. Kabar tentang Pak Raji yang hidup bersama seorang perempuan lain akhirnya sampai ke telinga keluarga di kampung. Hal ini membuat mereka kecewa dan marah, tetapi mereka juga merasa tidak berdaya. Pak Raji, yang mulai merasa lelah dengan kehidupan yang dijalaninya, sering termenung di malam hari. Bayangan keluarganya di kampung tidak pernah hilang dari pikirannya. Ia merasa bersalah telah meninggalkan mereka begitu lama. Di satu sisi, ia juga bingung bagaimana harus melepaskan hubungan dengan perempuan yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya selama ini. Di tengah kebimbangannya, Pak Raji mendapat kabar bahwa istrinya sakit keras. Kabar itu mengguncang hatinya. Ia merasa bahwa ini adalah panggilan untuk kembali ke kampung, untuk memperbaiki kesalahan dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Namun, keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Ia harus mengorbankan kebahagiaan sederhana yang selama ini ia temukan bersama perempuan tersebut. Dengan berat hati, Pak Raji memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Hari itu, ia berpamitan kepada perempuan yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Ia mencoba menjelaskan bahwa ada hal penting yang harus ia selesaikan di kampung. Namun, perempuan itu tidak sepenuhnya mengerti. Air matanya mengalir deras, menatap Pak Raji dengan tatapan penuh kesedihan. Ia memegang erat lengan Pak Raji, seakan tidak ingin melepaskannya pergi. Pak Raji merasa sangat berat meninggalkan perempuan itu. Ia tahu bahwa selama ini, perempuan tersebut juga mengandalkan dirinya untuk bertahan hidup. Namun, panggilan dari kampung terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan becaknya di terminal dan memulai perjalanan menuju rumah yang sudah 5 tahun tidak ia kunjungi. Sesampainya di kampung, suasana terasa sangat berbeda. Rumah yang dulu dipenuhi canda tawa anak-anaknya kini tampak sunyi. Istrinya terbaring lemah di atas kasur, wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Melihat kondisi istrinya, hati Pak Raji terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia menyadari betapa besar pengorbanan istrinya selama ia tinggalkan. Istrinya menangis ketika melihat kedatangan Pak Raji. Bukan hanya karena rindu, tetapi juga karena kekecewaan yang telah lama ia pendam. Dengan suara lemah, ia bertanya mengapa Pak Raji tidak pernah pulang dan membiarkannya berjuang sendirian. Pertanyaan itu membuat Pak Raji bungkam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ia hanya bisa meminta maaf berulang kali, berharap dapat sedikit meredakan amarah dan kesedihan istrinya.
Hari-hari berikutnya di kampung terasa penuh dengan ketegangan. Anak-anak Pak Raji, yang sudah tumbuh besar, sulit menerima kehadiran ayah mereka kembali. Mereka merasa ayahnya telah mengabaikan keluarga begitu lama. Pak Raji berusaha memperbaiki hubungan, tetapi ia tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Penyesalan mendalam terus menghantui dirinya. Namun, kisah Pak Raji tidak berhenti di situ. Di Jakarta, perempuan yang selama ini hidup bersamanya mengalami perubahan besar setelah kepergiannya. Kehilangan figur yang selama ini menjadi sandaran membuat perempuan itu semakin tidak terkendali. Ia sering terlihat berjalan tanpa arah, memanggil-manggil nama Pak Raji dengan suara yang serak. Keadaan ini menarik perhatian masyarakat setempat, hingga akhirnya pihak berwenang memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan lebih baik. Sementara itu, di kampung, Pak Raji mencoba bangkit dari rasa bersalahnya. Ia bekerja keras membantu istrinya dan anak-anaknya. Namun, luka yang telah tertanam selama bertahun-tahun tidak mudah disembuhkan. Di malam hari, ia sering termenung, mengingat perempuan yang ia tinggalkan di Jakarta. Ada rasa rindu yang sulit ia ungkapkan, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Suatu hari, Pak Raji menerima kabar dari seorang temannya di Jakarta. Teman itu menceritakan tentang kondisi perempuan tersebut yang kini mulai membaik setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit jiwa. Kabar itu membuat hati Pak Raji sedikit lega. Meski mereka tidak lagi bersama, ia merasa tenang mengetahui perempuan itu mendapatkan bantuan yang ia butuhkan. Pak Raji mulai menata hidupnya kembali di kampung. Ia berusaha menjadi ayah dan suami yang lebih baik. Kehidupan yang ia jalani tidak lagi semewah harapannya ketika pertama kali merantau ke Jakarta, tetapi ia menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang mencari kehidupan yang baru, melainkan memperbaiki apa yang telah lama ia abaikan. Klimaks dari kisah ini bukanlah tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana seseorang belajar dari kesalahan dan memilih untuk melangkah maju. Hidup Pak Raji menjadi cermin bagi kita semua bahwa setiap keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensinya, dan bahwa tanggung jawab tidak pernah bisa diabaikan, apapun alasannya. Setelah melewati banyak perjuangan dan penyesalan, Pak Raji akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Meskipun hidup mereka tidak berubah menjadi mewah, mereka kembali menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Pak Raji kini menjadi sosok ayah dan suami yang lebih perhatian, berusaha menebus waktu yang telah hilang. Dengan kerja keras dan ketulusan hati, keluarga kecil itu kembali merasakan kebersamaan yang telah lama terpisah. Terima kasih, Sobat Studio Cerita, telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Pak Raji, bahwa setiap kesalahan masih memiliki peluang untuk diperbaiki. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, komentar, dan subscribe agar kami dapat terus menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Nantikan kisah nyata berikutnya yang lebih menginspirasi. Wassalamualaikum.